tarik nafas. Baca bismillah. Subhanallah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibnu Wahid Pekalongan. Kali ini saya berada di kantor Balai Desa Desa Proto, Kecamatan Keduni, Kabupaten Pekalongan. Yang berdasarkan informasi dari Bapak Kepala Desa bahwa hari ini hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 akan ada kegiatan vaksin COVID-19. Namun targetnya hanya untuk 50 orang, sementara jumlah warga penduduk Proto itu mencapai angka 2000-an. Nanti akan kita ikuti bagaimana kita mengikuti kegiatan tersebut. Nanti kita akan bincang-bincang bersama Bapak Kepala Desa dan juga mungkin bersama Bapak Babin, Kamtibmas dan masyarakat yang mengikuti mengikuti vaksin COVID-19. Demikian, nanti langsung kita menuju ke lokasi acara di depan, di dalam. Ini kita berada di depan kantor Balai Desa. Demikian, mari kita masuk. Saat ini saya bersama Bapak Kades, Bapak Kepala Desa Desa Proto, Kecamatan Keduni, Kabupaten Pekalongan, Bapak Fuad. Selamat pagi, Pak Fuad. Ini ada kegiatan apa ini, Pak Kades? Ini adalah kegiatan vaksinasi COVID-19 penyakit COVID-19 yang pada saat ini keseluruhan Indonesia angka terkonfirmasi selalu menanjak, artinya selalu bertambah. Artinya berarti belum ada penurunan angka konfirmasi COVID-19. Nah, ini untuk berapa orang direncanakan yang akan divaksin, Pak? Ini direncanakan sih memang tidak ada batas, artinya kalau memang warga di sana ada COVID ya sekitar 100 bisa, cuman minimal 50 yang mengikuti vaksin. Terus untuk jumlah warga Desa Proto yang idealnya mendapat vaksin COVID itu idealnya berapa orang agar Proto ini aman dari COVID-19? Nah, untuk saat ini kan vaksin ini diprioritaskan untuk lansia, tapi biasanya lansia itu kurang
orang-orang yang biasa bersentuhan dengan publik itu diprioritaskan untuk mengikuti vaksin COVID-19 ini. Nah, mungkin untuk para lansia ada upaya dari kader-kader kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah desa, mungkin enggak untuk mereka yang tidak bisa hadir karena faktor usia tersebut, mas jauh dari balai desa, ada upaya untuk jemput bola tidak nanti Pak Kepala Desa? Ya nanti kalau memang lansia datang bisa ada, kemudian lansia itu tidak datang kita hubungi. Seandainya dia mau ya kita ajak atau kita jemput dari Ini berarti pemerintah desa yang mengajukan ke dinas kesehatan atau dinas kesehatan yang berinisiatif ke desa-desa Pak? ini memang program dari dinas kesehatan melalui Puskesmas satu. Ini vaksin lansia ini sebenarnya yang dilaksanakan di Puskesmas Keduni 1 itu sekitar bulan Ramadan lalu, tapi karena satu Puskesmas Keduni 1 itu wilayahnya banyak sehingga tidak sampai, artinya orangnya terlalu banyak tapi penyediaan vaksin kurang, sehingga mulai hari Senin kemarin itu dari Puskesmas dan dinas kesehatan jemput bola ke balai desa masing-masing. Berarti program pemerintah dalam menangani kasus COVID ini sudah cukup bagus Pak Kepala Desa ya? Ya, alhamdulillah karena pemerintah ya sangat menginginkan agar warga seluruh Indonesia sehat. Artinya kan kalau badan kita sehat, akal kita juga sehat. Terima kasih atas waktunya Pak Kades, Bapak Fuad. Semoga Bapak dalam memimpin Desa Proto senantiasa diberikan kemudahan dan kemajuan. Demikian bincang saya sekilas bersama Bapak Kepala Desa Proto, Kecamatan Keduni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Nanti akan kita sambung bincang-bincang dengan Bapak Bapinsa, Babin Kaptipmas dan kader-kader kesehatan yang lainnya dalam rangka menangani penyebaran virus COVID-19. Mari kita lanjutkan.
Pak Hasanuddin dari kepolisian dari Polsek Kediri. Nah, selamat pagi Pak Hasan. Nah, ini ada kegiatan vaksin COVID-19 di Balai Desa Proto dari Dinas Kesehatan. Peran dari kepolisian dalam hal penanganan COVID-19 termasuk pelaksanaan vaksin bagaimana Bu? Ini kalau peran dari kepolisian sudah jelas Pak, masyarakat PPKM Mikro ya sehingga pelaksanaan vaksinasi ini dapat meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat. Makanya untuk program ini swab dan vaksin. Dari vaksin ini semoga mata rantai dari COVID ini sudah berlalu. Terbebas dari COVID-19. Amin. Ini Bapak Hasan ini adalah anggota kepolisian yang ditugaskan untuk mendampingi masyarakat atau pemerintah Desa Proto ya Pak. Jadi penanganannya apapun yang ada di kegiatan yang ada di Desa Proto berarti ikut mendampingi Pak. Termasuk proses ini ya kegiatan vaksin COVID ini. Kita juga selalu mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan terkait COVID-19. Kami juga dari kepolisian bersinergi dengan stakeholder ini juga setiap waktu Pak melakukan operasi tentang COVID. Artinya upaya pemerintah dalam penanganan COVID ini sudah maksimal, bukan hanya dari Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan, juga Polri turut aktif melalui Polsek yang meresmikan Babin Kamtipmas di desa-desa ya Pak. Setiap desa ada Babin Kamtipmas dari Polres Pak Hasan. Setiap desa ada Pak, karena ini merupakan program dari pusat, baik itu dari Menteri Dalam Negeri, ya dari Kemendes, itu kita bersinergi. Kerjasama sinergi antara institusi pemerintah di bawah Presiden ya Pak ya, dari kementerian dan ada pihak termasuk Polri dan TNI. Terima kasih Pak Kerti, semoga tugasnya lancar, bisa bersinergi dengan masyarakat. Mohon maaf atas waktunya, terima kasih telah mengganggu setelah bagi waktu terima kasih Pak.
Santai, santai, tarik nafas. Polis pondok kursi. Saat ini nanti saya bersama dengan Bapak Sugino, Bapak Camat Kecamatan Keduni Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, yang kebetulan di hari ini juga hadir mendampingi proses vaksin COVID-19 di Desa Proto. Selamat siang Pak Camat. Selamat siang Mas. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Pak Camat secara langsung. Bapak beserta rombongan ini pendampingan untuk proses COVID-19 ini. Kegiatan ini apa hanya di Desa Proto atau satu kecamatan Keduni di desa-desa juga didatangi ke balai desa Pak Camat? Kegiatan vaksin ini kan merata seluruh kabupaten termasuk wilayah Keduni. Untuk Keduni sendiri pada hari ini ada 3 desa, Proto, Salahbejo, dan Rembang. Secara bergulir dari 19 desa kelurahan. Berarti ini untuk masyarakat umum Pak? Untuk Masyarakat umum, karena yang guru, yang para desa kan sudah dulu para pengasuh sudah vaksin bergilir. Berarti pemerintah benar-benar sangat serius mengatasi COVID ini ya Pak ya? Oh, sangat sekali, sangat serius. Untuk seluruh Indonesia nih, termasuk wilayah kita sendiri di Keduni, termasuk di desa Proto ini. Dari Polres, Polsek juga hadir mendampingi Pak Camat langsung turun ke bawah langsung untuk memantau langsung kegiatan vaksin, pemberian vaksin ini. Ini rencana ini tahap pertama ini Pak untuk masyarakat umum. Untuk masyarakat umum mungkin termasuk yang khusus lansia mungkin. Yang pertama yang lansia. Kalau yang lain termasuk guru-guru sudah 2 kali. Sudah 2 kali. Masuk aparatur pemerintah saya sendiri sudah 2 kali. Pondok juga, pengasuh pondok juga sudah 2 kali Pak. Sudah 2 kali. Sudah 2 kali. Ini gelombang Betul. yang belum divaksin. Iya, terutama lansia. Terutama lansia. Nah ini batasan-batasan lansia juga bebas Pak ya? Lansia Minimal berapa tahun Pak usia di atas 56 ya. 56 sampai Usia berapa sih? Tapi kalau usia di atas 90 kelihatannya ada. artinya orang-orang yang masih berhubungan aktif di publik, terus rawan terhadap virus COVID itu terjangkitnya virus ini. Divaksin agar terhindar dari penularan COVID Ya, menambah ilmuwan, itu menambah kekebalan tubuh. meningkatkan antibodi. Betul. Ada lagi? Terima kasih Pak Ya. atas waktunya. Semoga Indonesia segera bebas dari COVID, khususnya di Amin. Kecamatan Keduni Oke. tidak ada lagi korban COVID-19. Amin. Terima kasih waktunya Ya, Pak. sampai-sampai Mas. Pak Sugiono, Camat
ini yang turba yang terjun langsung memantau proses pemberian vaksin COVID-19. Ini benar-benar pemerintah Indonesia sangat konsen, sangat memperhatikan terhadap penanganan COVID-19. Terbukti seluruh stakeholder yang ada, seluruh instansi pemerintah dilibatkan dalam menangani penanganan COVID-19. Semoga Indonesia segera terbebas dari COVID-19. Terima kasih. Kita akan beralih kepada narasumber yang lainnya. Melanjutkan masalah pemberian vaksin COVID-19. Ini ada yang perlu kita ketahui bersama bahwa yang sudah melakukan vaksin tahap 1 dan tahap 2 bukan berarti kita kebal terhadap COVID-19. Jadi kita tetap harus menjaga antibodi tubuh kita agar tetap kuat, sistem imunitas tubuh kita tetap kita jaga agar tetap kuat sehingga tidak mudah terjangkit COVID-19. Kita juga tetap harus menjaga kebersihan, cuci tangan, memakai masker, atau singkat katanya kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Ada hal-hal yang perlu kita mengerti ketika kita akan melakukan vaksin COVID-19. Yang pertama tahapannya itu terkait masalah suhu badan, itu akan dicek suhu badan kita. Jika suhu badan kita 37,5, maka pemberian vaksin akan ditunda antara 5 sampai 10 menit sampai suhu di bawah 37,5, 37,4 ke bawah itu baru bisa diberikan vaksin. Kemudian masalah tekanan darah juga akan diperiksa. Apabila tekanan darahnya tinggi 180/110 atau lebih, juga akan ditunda pemberian vaksinnya untuk beberapa menit, 5 menit sampai 10 menit untuk menenangkan diri. Setelah 10 menit kemudian ditensi lagi dan tekanan darah sudah normal, baru bisa diberikan vaksin. Kemudian untuk kita yang mempunyai riwayat, mempunyai sejarah penyakit kadar gula tinggi, maka juga harus dites gula darahnya. Apabila gula darahnya tinggi, itu juga akan ditunda. Kecuali gula darah agak tinggi pun, apabila dia masih dalam perawatan, artinya masih minum obat setiap hari, maka bisa diberikan vaksin. Tapi jika tidak dalam pengobatan, gula darah tinggi, maka pemberian vaksin akan ditunda. Kita harus berobat dulu agar gula darah kita stabil. Kemudian yang perlu ditanyakan lagi, apakah kita mempunyai riwayat alergi berat seperti sesak nafas, bengkak, seluruh badan, atau reaksi berat lainnya ketika vaksin. Umpama kita dulu pernah divaksin seperti orang yang mau berangkat haji, ketika divaksin tubuh kita mengalami alergi, merespon yang tidak enak, maka ketika akan divaksin COVID juga harus di rumah sakit melalui petunjuk dokter
harus ditunda sampai tubuh kita siap menerima vaksin. Terus untuk ibu-ibu juga harus dipastikan kondisi kandungan kita tidak dalam keadaan hamil. Untuk ibu-ibu yang hamil, maka pemberian vaksin ditunda sampai dia melahirkan anaknya. Untuk ibu menyusui tidak masalah, ibu menyusui bisa menerima vaksin COVID-19. Terus, apakah kita mengidap penyakit autoimun seperti asma, sesak nafas, atau penyakit lupus? Penyakit lupus itu seperti kupu-kupu ketika wajah kita terkena matahari, maka seperti kupu-kupu dalam wajah kita keluar warna merahnya. Ini juga tidak bisa segera diberikan vaksin COVID-19, tapi harus ditunda sampai terapi pengobatannya selesai. Kemudian perlu diperhatikan lagi orang yang sedang mendapat pengobatan untuk gangguan pembekuan darah, kelainan darah, defisiensi imun, dan penerima produk darah atau transfusi. Jika kita dalam terapi itu, maka ditunda sampai pada batas waktu diperbolehkan oleh dokter yang menangani kita. Kemudian apakah kita juga memiliki penyakit jantung berat dalam keadaan sesak nafas? Ketika jantung kita mempunyai penyakit jantung berat dan saat mau diberikan vaksin COVID-19 masih kambuh, maka ditunda sampai sesak nafas kita, jantung kita membaik dengan vaksin. Kemudian untuk para lansia, orang-orang yang usianya di atas 60 tahun, maka ada hal-hal lain lagi dari yang saya sebutkan di atas yang perlu diperhatikan. Yang pertama, apakah Anda mengalami kesulitan untuk naik tangga? Artinya sudah kesulitan ketika naik tangga, itu kaki sudah kesulitan, nafas sudah kesulitan. Maka jika yang kedua itu jika kita sudah kesulitan, juga perlu diperhatikan apakah kita bisa menerima vaksin pada saat itu dengan memperhatikan hal-hal yang lainnya. Yang kedua, apakah kita sering merasa kelelahan? Ketika orang 60 tahun ke atas beraktivitas sebentar saja kok sudah kelelahan, ini juga harus menjadi pertimbangan. Kemudian yang ketiga, apakah Anda memiliki paling sedikit 5 dari 11 penyakit? Yang pertama hipertensi, diabetes, kanker, penyakit paru kronis, serangan jantung, gagal jantung kongestif, nyeri dada, asma, nyeri sendi, stroke, dan penyakit ginjal. Jika kita mengidap 5 dari 11 penyakit itu, juga harus dipertimbangkan. Yang keempat, yang terakhir, apakah Anda mengalami kesulitan berjalan kira-kira 100 sampai 200 meter kita? Seorang lansia umur 60 ke atas berjalan 100 sampai 200 meter sudah kelelahan, itu juga perlu pertimbangan. Dari 4 pertanyaan untuk lansia 60 tahun ke atas, jika terjadi 3 hal, maka lansia tersebut harus ditunda pemberian vaksinnya. Dia harus diterapi baik di puskesmas ataupun di rumah sakit sampai sembuh. Demikian sebagai informasi untuk kita semua, ini informasi resmi dari Dinas Kesehatan, agar kita tidak usah khawatir, tidak usah takut dalam menjalani pemberian vaksin COVID-19. Semoga kita bangsa Indonesia segera terbebas dari COVID-19, maka seluruh komponen masyarakat harus sinergi dalam melawan COVID-19, saling mendukung, saling support,
saling mengingatkan, saling mendoakan. Demikian pertemuan kali ini yang bisa saya sampaikan, liputan kegiatan pemberian vaksin COVID-19 di Desa Proto yang bertempat di Balai Desa Proto, Kecamatan Keduni, Pekalongan. Saya Idah Maulid, terima kasih atas perhatiannya. Al-Af minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.